Rahayu, 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 sagung dumadi. Kami dari tim Damar kali ini akan berbincang-bincang dengan Kang Damar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Kakang Kawa Adi Ari dan sedulur papat Limo Pancer. Pripun Kang Damar penjelasannya tentang Kakang Kawa Adi Ari dan dulur papat Limo Pancer niku? Matur sembah nuwun pertanyaannya. Pertami-tami rahayu sagung dumadi, mugi pemirsa sekalian saged dijabahi kalih Sang Maha Kuasa lan saged tercapai apa yang diinginkan supaya hidup sentosa. Kakang Kawa di hari-hari kuwi kawa itu banyak orang yang mengertinya air ketuban, padahal bukan. Air ketuban dan kawa itu berbeda. Kalau air ketuban itu biasanya untuk melancarkan jalannya si bayi di pembukaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biasanya begitu. Kalau kawah itu selaput yang mengelilingi rahim kandungan si ibu untuk mencapai supaya dia mendapatkan oksigen di dalamnya. Seperti ibaratnya kalau Anda mau tarik gambaran kasar itu seperti atmosfer dan kita tanpa atmosfer tidak bisa bernapas, seperti itu. Untuk kawah kakangeng itu isian lah. Hari-hari ini kue antara pusere yang menyambung ke ususnya si bayi dan pusere itu menyambung ke ususnya si ibu. Jadi sebagai transfusi makanan dari ibu ke bayi itu hari-hari. Lalu setelah keluar lahiran hari-hari dipotong, seperti itu namanya Kakang Kawa di hari-hari. Nah, menurut jenengan niku selaputin niku lapisannya cuma setunggal nopo ya nopo ngoten? Lapisan satu, tapi kalau dibandingkan triplek ya jauh lah. Ya selaput lebih kayak balon gitu. Iya. Jadi lembut, atmosfer kadang tanpa terlihat di mata. Kawah. Nah, kita akan membahas tentang Adi Ari. Nah, cara mensucikan atau membersihkannya itu pripun, Mbak? Mensucikan itu kalau bisa yang bersih, jangan sampai masih ada bau ketih dari sang ibu. Sebab keyakinan dari Jawa itu kalau hari-harinya bersih, lakune itu sing dampingi itu juga seneng. Jadi hari-hari ini juga mendampingi. Nah, niku cara mencucikannya niku damel tuyo mawon nopo kali sabun nopo kali sampo sing pundi, Mbak? Gini, kalau bisa jangan pakai sabun atau sampo kopi ya. Itu kan ada luka. Kalau luka kena barang-barang itu kan sakit. Bersihkan dengan air. Yang penting kebanyakan ini tutorial sebagai orang tua ini, banyak orang yang jijik mencuci hari-hari si anaknya sehingga koyo terkesan itu apa terburu-buru ya, itu terkesan terburu-buru. Yang penting namari mau dilebokno ning kendil wojo di iso nek keyakinane Islam apa keyakinane agama apa ya diwacani sing apik-apik yang dilangsung mulai kayak Quran seperti itu. Cara mencucikannya. Nah,
kan ini sudah cara mencucikannya, lebih baik nggak pakai sabun gitu ya Mbak ya, Ya, pakai air ya lebih baik. Nah kalau cara menguburkannya itu gimana Mbak? menguburkan itu kalau di ada Jawa ada istilah kudu sak sikut. Sikutnya terutama dari ayahnya, kalau nggak ada ayahnya misalnya ayahnya cerai atau kecelakaan Simbah. atau simbah, itu ben ono ikatan batin antara si ari-ari ini anak dan ayah atau simbah. Kok nopo niki ukurannya kok sikut Mbak nggih? Niku lek napa niku kurang napa lebih niku pripun? Enten napa niki Tampak dampaknya napa mboten? tidak ada sebenarnya, cuma gini, kalau lebih dari sesikut itu biasanya punya pemikiran terlalu jauh. Kalau kurang dari sesikut punya pemikiran pendek biasanya, itu kalau keyakinan orang Jawa. Terus kalau kurang dari sesikut itu bau anyir itu masih tercium. Nah, dikhawatirkan kucing itu datang diecer-ecer kan juga nggak bagus. Lah kan orang Jawa kan biasanya kalau habis mendem hari-hari niku dikasih keranjang terus sama lampu. Itu fungsinya untuk apa? Atau tradisi atau gimana itu Mbak? Tradisi dulu kurungan ayam jadi keranjangnya sampah kemudian lampu ini menanget supaya menanget, jadi antara rasanya nah ini permainan rasa ketika bayi. Tuhan telah memberikan kita rasa ketika kita mulai lahir, sempurnanya manusia itu seperti itu. Oh iya Mbak, kenapa kok itu apa ini orang banyak yang ngubur hari-hari itu ada yang dikasih buku, ada yang dikasih cermin, Puri itu fungsinya apa itu Mbak? gini, pengharapan itu kan dari dulu orang Jawa itu selalu pakai simbol pengharapan. Nah, di situ pengharapan sebagai orang tua itu agar si anak bisa, nah gitu, bisa membenahi dirinya dengan pakai sisir atau dengan jarum atau dengan keahlian apapun, uang atau dengan segala macam lah. Itu harapan dari simbol. Nah kan biasanya kan habis dikubur terus kan ditaburi bunga, terus kan ditutup. Lah kalau itu apakah ada lagi penaburan bunga lagi atau dibiarkan sampai berapa hari itu untuk penutupnya sama lampunya itu Mbak biasanya Mbak? Gini ya, kalau kita benar-benar mengikuti adat Jawa, kalau sudah kering ya ditaburi yang masih baru. Kalau ngikutin adat Jawa sekarang kan males, juga kadang tidak logika katanya kan seperti itu. Kalau adat Jawa kan biar wangi, biar wangi. Opo sih salah ndadekno anake awet dhewe wangi, lah korban 3.000 kembang neng pasar gak kan ngono. Men wangi, men ayu, disawang enak. Itu biasanya sampai berapa hari itu Mbak? Selapan itu berapa hari kira-kira? Nah ini ngomong selapan udah meneh atau meneh ceritanya, karena selapan itu diyakini banyak daerah itu beda-beda. Ono sing 35 dino, sing 40 dino, ono sing 41 loro. Waduh, karena selapan itu identik dengan tradisi daerah tersebut gitu. Kalau bahas selapan itu udah panjang. Nah biasanya kan habis 8 terus kan nggak dikasih lampu lagi, apakah itu nanti apa ini tanahnya itu kan sekarang kan zaman sekarang kan
pelataran kan banyak yang di splester, banyak yang di pokoknya di tackle gitu Mbak. Itu boleh nggak kalau di plester lagi atau Boleh. efeknya gimana? Efeknya gak ono efeknya. Boleh. Kalau sudah selatan, apalagi kalau mengerti ilmu Jawa, itu sudah menyatu istilahnya. Si Ari-Ari adiknya ini dengan itu gitu. Nah, terkadang itu orang-orang kalau anaknya sakit, anaknya demam gitu, itu biasanya ada yang katanya sambat ke yang ari-arinya atau dikasih air, gimana Mbak? Itu kan ilmu wong Jawa tentang rasa. Nanti ada sesi bahas rasa lah di selanjutnya. Jadi itu rasa, makanya ada yang demam terus disiram air hangat di hari-harinya biar si bayinya juga merasa hangat. Itu terjadi kenyataan itu karena frekuensi rasa gitu. Rasa dari jabang bayi sama hari-harinya rasa bukan rasa. Jadi rasa. Ada rasa sanjroning rasa. Nah setelah itu kan ada lagi hitungannya bayi itu pupak pusar. Itu gimana itu Mbak? Pupak pusar gue bisa dihitung dari misal wetone bapake mbek ibu ketemu wiro. Pripun niku Mbak? Nek pupak pusar iku bapake ketemu 26 kan dijumlah ganjil. 26 genap Mbak? Genap. Nah iku engko pupake mesti ganjil. Mbok 3, 5, 7, 9. Kebalikannya berarti. Kebalikannya nek engko anake bapak ibuke jumlahe misale ganjil misale 17 ketemu 17 engko pupak pusar iku genep loro, dina 4, dina 6, dina 8, dina 10. Nah, bisa dihitung itu. Apa tradisi Jawa itu kalau pupak pusar biasanya diselamati atau di pripun Bang? Nek sing gak duwe dhuwit ya bubur abang, bubur putih. Abang putih. Nek duwe dhuwit ya pacar. Apa wong seneng. Anake sehat ya seneng. Nek nyekel dhuwit, nek nyekel dhuwit ya. Terus kok enten tiyang sing nembasaken jajane arek cilik-cilik jajan pasar. Ya slametan kancaan. Nek nyekel dhuwit ngono. Nek nyekel dhuwit ya aja dipaksa. Iku kaya ibaratnya sunah bukan wajib, sunat. Nah, baiknya niku ya napa Mbak? Pupak pusar niku wau disimpen, dibuang, terus enten malih tiyang niku enten sing sampai mampu apa pupak pusare yuga niki ampun. Ya napa niku? Baiknya di semua kayak gini, semua ada baiknya, ada plus ada minyak, ada plusnya, ada minyak, ada baiknya, ada buruknya. Disimpan kuatire lali. Nah, lali sering loro-loroan. Kadang percaya tidak percaya, kalau pusar Anda itu kelihatan orang terus pusar Anda pencet, perut Anda juga sakit. Itu bahayanya kalau ditaruh. Apiknya, bagusnya itu menjadikan manusia itu si anak ini mandiri kalau ditaruh. Beda dengan dimakan. Ada orang pupak pusarnya dimakan. Nah itu menurut keyakinan orang Jawa, biar ketika sakit itu gampang mencari obat, yaitu bapaknya sendiri. Tapi minnya apa itu Mbak? Minnya nyetak apa omongannya bapak gak iso kontrol kan, ya kejadian ya mesakno si bayi ini apa si anak itu. Misalnya pun kok bodoh temen dia kan. Itu loh jaga omongannya. Maka segala sesuatu memang ada minnya, ada plusnya, ada baiknya, ada buruknya. Kalau hilang gimana Mbak? Hilang ya sudah, ngapain kita pikir? Kalau hilang kan juga pasti juga
ada nasib yang berbicara seperti itu. Kadang kan kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri dan sekitar kita. Kapan kita punya rezeki juga kadang ya misteri. Kadang yang jatuh kalau hilang itu udah. Yang penting itu di dalam betonnya ya ojo lali ninggal poso nih iso karo bubur yang kakang kawai tetap bisa mendampingi dampingi, bisa memberi balance pada kehidupan. Nah dulu pernah ada orang katanya kalau bapak pusarnya itu kalau disimpan, kalau anaknya sakit itu dicelup di air terus nanti reda sendiri. Bisa, apakah benar itu? benar ya, bisa. Semua kan tergantung keyakinan. Kalau keyakinannya tidak butuh ya bisa. Wong itu juga main di rosok kan, banyak orang-orang seperti itu kan. Itu kan salah satu kebaikannya. Keburukannya itu mudah dikenali kelemahannya keleleran. Disimpan kekuatannya pirang tahun gak tahu ya lali. Kemudian nek ngapunten nek omah itu ngontrak atau ngekos boyang kono aduh wis tambah kadang gak ngeratekno pusre teken sing-sing. Nah niki nek masalah ngoten kan kata. Nah bayi niku dibancak ini niku napa mawon niku? Kayak selapan apa nganu niku pripun niku sejarah ini? Ya selapan yo istilahnya si bayi ini mengenal ya, dengan selapan. Kalau diyakini dari saya Kamar Maya itu selapan 3 sama 5, jadi 35 hari itu selapan. Dalam 35 hari mencapai 40, biasanya si ari-ari ini kan selalu menggoda untuk mengharapkan menjadi satu. Itu kan energinya gitu tabrakan. Nah itu akhirnya si anak ini jadi kadang bodoh lah, pasti itu bodoh, borewel ya tinggal itu. Nah itu jadi itu mengenal rasa 35 hari selapan habis itu nanti ada mutun lemah. Mutun lemah itu mulai pertama dia mengencangkan dengan ibu pertiwi, rasanya gini kayu. Cuma kita dan anak-anak yang lainnya ya tidak ingat. Mutun lemah itu berapa? Perhitungannya bulan ke berapa? Ke-7 bilangnya pitulungan kan. Pitulungan. Harus pas bulan ke-7 atau sebelumnya atau sesudahnya? Harus pas, karena ada Jawa meyakini lap sapitu langit sapitu. Kudu itu pas. Jenenge mesti lemah, langit sapitu, langit sapitu. Jadi ini lebih itu lemah. Ini kurang itu. Tapi kalau tidak meyakini tidak apa-apa, ini kan kita membahas ilmu Jawa. Kan ini kan bahas ilmu Jawa ya Mbak. Kan 7 bulan itu 7 bulan itu tanggalan yang nasional atau tanggalan Jawanya? Jawa loh. Jawa. Ojo bahas tanggalan kalender jelung. Tanggalannya Jawa punya kalender, Islam punya kalender, Nasrani punya kalender, India punya kalender, Buddha punya kalender, semua punya kalender. Jerung kamari-maring kok. Aku tentang adik kawat. Kakang kawat ya. Lali. Kakang kawat ya. Oke, terima kasih Mbak untuk penjelasan yang lebih lanjut lagi. Kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Gandengan kakang kawat hari-hari ya. Papat 5 pancer itu
dulur papat lima banter. Nggih. Ono sing ngomong ya dulure dhewe papat lan awake dhewe banter. Ya ngono. Ya, apa ini pemirsa, kita akhiri dulu untuk sesi ini. Kalau ada komen atau pertanyaan bisa dimasukkan di kolom komentar. Kita akan berusaha menjawab nanti. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita supaya kita juga bisa lebih semangat lagi dan lebih dalam lagi untuk menjelaskan ilmu-ilmu Jawa. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata dan penjelasan yang kurang mengena di hati. Kita berusaha untuk memberikan edukasi melalui kebajikan, hidup bermanfaat, hidup bersahabat. Rahayu, 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 satu Jumadi, berjumpa lagi. Like dan